lanjut lagi tadi buat sekarang saya mau buat empek-empek yang tadi ya, yang panjang kecil ya. Nah, ini fungsinya tepung ini tadi supaya adonan tadi tidak lengket. Nah, kita masukkan ya. Itu udah ada adonan tewan, adonan empek-empek yang kecil. Nah, ya mau dirapihkan boleh. Ini tidak keras nanti jadinya ya Bunda ya. Nah, kalau memang mau tidak lengket boleh ditambahkan minyak sedikit di airnya ya, boleh dikit saja supaya dia tidak lengket. Terus untuk bikin empek-empek yang isi telur kecil, jadi ini setelah adonan seperti ini ya. Nah, adonan ini seperti ini, kita buat dia seperti mangkuk ya. Jadi dia butuh tepung yang, nah jadi gunakan jari jempol terus sampai dia tipis sekali. Nah, ketika bundanya membuat, langsung dimasukkan ya bunda-bunda telurnya ke dalam sini. Ini telur yang saya pakai telur sisa tadi aja ya. Masukkan sedikit di dalam wadah ini dan ditutup. Nah, ketika ditutup, bunda-bundanya masukkan ke dalam air yang mau mendidih tadi. Saya ulang ya. Jadi bundanya ambil adonan sedikit. Nah, jadi sudah dia dibalur tepung. Nah, begini nih empek-empek kecil yang isi telur ya. Nah, kita masukkan sedikit. Nah, kalau dia sudah membentuk kantong seperti ini, kita masukkan sedikit telur yang sudah kita kocok ini. Nah, kita tutup ya. Nah, setelah kita tutup, kita masukkan di dalam api. Nah, karena pada saat ini saya tidak mau membuat empek-empek yang isi telur kecil. Misal nih, saya akan ajarkan yang cara membuat pempek yang selembah besar. Nah, ini satu adonan dibalurkan tepung. Ini untuk empek-empek selembah besar ya. Nah, ya seperti tadi. Cuman mangkuknya dia harus jadi besar ya. Nah, jadi mangkuknya dia harus besar. Dia tidak boleh kecil. Jadi seperti kita membuat ini tadi. Kalau bunda-bundanya yang belum mahir untuk memasukkan telur karena takut pecah adonannya, boleh telurnya direbus dulu, dimasukkan separuh boleh, dimasukkan satu boleh. Nah, setelah telur nanti kalau yang sudah mahir nggak apa-apa ya, dibuatkan kantong. Cuman dia besar, kalau yang tadi selemnya kecil ya. Setelah dia, jadi yang muter-muter ini jari telunjuk saja ya bunda-bunda. Nah, dimasukkan telur yang sudah dikocok satu di dalam sini. Atau kalau bundanya memang takut dia jebol atau belum mahir untuk memasukkan ke dalam kantongnya ini, bundanya boleh pakai air yang telur yang sudah direbus sepotong atau satu. Nah, setelah dimasukkan telur, ya sudah tutup saja seperti ini bunda. Nah, ini dimasukkan di dalam air mendidih yang adonan kita tadi. Nah, karena saya pada saat ini tidak membuat selam, jadi saya hanya membuat empek-empek kecil-kecil aja. Jadi ya saya habiskan adonannya ini untuk empek-empek yang lonjong kecil-kecil saja bunda-bunda. Karena ini praktis banget, nanti bisa empek-empek lonjong sama empek-empek bulat ya. Nanti saya juga akan ajarkan bunda-bundanya untuk cara membuat cukai yang enak. Nah, jadi saya habiskan, saya tidak membuat. Nah, untuk lonjor besar ya bunda ambil saja bagiannya ini besar, terus talanan untuk tepungnya ini agak besar, jadi dia nggak kecil begini. Karena ini saya memang hanya membuat empek-empek bulat pada hari ini untuk makanan anak-anak, jadi saya hanya menggunakan saya hanya membuat empek-empek yang bundar-bundar tadi, empek-empek yang adaan ya, ini yang kami sebut adaan, sama empek-empek lonjong besar. Kuncinya itu di ikan bunda-bunda. Jadi kalau ikannya segar, ikan laut kiter, ekor kuning, gabus laut, atau
bundanya mau pakai ikan baji-baji atau ikan belida laut. Nah, kuncinya yang penting ini ikannya segar dan kita melihat pemilitan ikan, dan kita juga melihat bagaimana penggilingan ikannya bersih dan langsung kita giling. Itu biaya giling biasanya cuma 3.000. Ketika kita ke pusat pelelangan ikan itu ada yang sekilonya 25.000, 35.000 sekilo, ada yang 30.000. Ya mungkin sekitar sekilo 7 on atau 2 kilo itu hanya jadi sekilo saja Bunda untuk ikan laut ini. Kalau tenggiri itu sekilo 6 on gitu, kita pilih, kita giling itu jadi sekilo aja karena dia ada tulang dan kepala. Nah, ini kemarin saya kebenaran beli ikan kiter, ikan ekor kuning. Nah, itu kiter dan ekor kuning itu sekitar sekilo 7 on untuk ikan, dia bisa dapat 1 kilo ya. Nah, untuk takaran tepung 1 kilo itu saya hanya menggunakan setengah kilo saja karena saya ingin anak-anak lebih banyak konsumsi ikan. Nah, ini kan sudah agak mendidih ya, kita kecilkan sedikit ya Bunda-bunda. Kalau dia sudah merapung seperti itu bisa diangkat nanti. Kita habiskan dulu ya adonan. Ingat tadi ya Bunda-bunda, kalau mau bikin adonan yang selem besar, jadi ini sudah dibalurkan tepung tadi, dibuat mangkok, dimasukkan saja. Mau telurnya 1 dalam bentuk mentah boleh. Kalau bundanya nggak biasa, bundanya bisa pakai telur yang sudah direbus, boleh 1, boleh setengah, boleh. Terus untuk buat adaan kecil yang saya terangkan tadi dalam bentuk mangkok, jadi bundanya udah. Nah, karena saya tidak mau buat itu, jadi saya hanya menghabiskan untuk buat empek-empek yang lonjong dengan pempek bulat saja ya Bunda-bunda. Untuk adonan tekwan tadi saya sudah ajarkan, ambil aja sebagian sedikit begini, masukkan ke dalam air sini, itu udah jadi tekwan ya. Terus bundanya kalau mau bikin pempek yang isi kates boleh. Jadi adonannya ini diambil misalnya sebanyak begini, ini pempek ikan isi kates, ya dibuat saja seperti mangkuknya itu Bunda. Jadi seperti mangkuk dibuat saja ya, diisilah, mau Bunda isi tahu boleh, mau Bunda isi kates boleh, mau diisi telur juga boleh. Nah, ini karena saya cuma buat adaan sama mau ngajarin bundanya buat pempek lonjong kecil. Untuk lonjong besar ya banyakin saja adonannya, dan talanannya harus yang lebih besar, dibalur tepung jangan lupa biar nggak lengket ya Bunda-bunda. Ini hari ini saya memang khusus mengajarkan untuk membuat adaan dan lenjer kecil. Untuk empek-empek kulit, karena nanti saya akan buatkan video sendiri cara buat empek-empek kulit yang enak dan gampang ya. Ini kita sama saya akan buatkan tutorial bagaimana membuat cuka yang enak ya. Jadi ini sudah. Nah, kalau bunda-bundanya ke pusat pelelangan tapi jauh sekali, tidak ada untuk kendaraan ke pusat lelang, ke pasar tradisional juga ikannya jarang ditemui atau sulit untuk tempat penggilingannya, bundanya bisa beli ikan-ikan yang sudah digiling dengan kualitas bagus yang ada di Shopee boleh, yang ada di supermarket boleh. Jadi ketika dia sudah seperti ini ya bunda-bunda, nah ini sudah bagus sekali. Nah, jadi kalau bunda-bundanya dia sudah merapung seperti ini sudah matang ya bunda-bunda. Tuh, dia sudah merapung seperti ini. Nah, ya. Ini sudah matang ini bunda-bunda. Dan ini enak sekali. Nah, ini yang adonan tekwan tadi yang kita ajarkan awal, ya. Terus ini yang pempek bulat tadi, ya. Pempek bulat yang tadi kita masukkan di kuali, adonan yang sama juga, cuman tidak dibalur tepung seperti kita membuat bakso.
sendoknya lulurin air ketika masukkan ke dalam kuali panas ini tadi ya. Jadi ini juga sudah matang ya bunda-bunda, sudah bisa bunda-bunda angkat. Nah ini bunda-bunda sudah bisa angkat mana yang mendidih ini ya. Nah ini di samping pempek adaan yang saya buat tadi ya. Nah, ketika ini sudah matang satu persatu kita masukkan. Banyak juga loh bunda-bunda, jadi kalau memang ada ikan gabus bagus lagi, mau pakai ikan gabus boleh. Kalau saya sih menyarankannya ikan laut yang biar agak lebih terasa. Tapi kalau bundanya memang mau pakai patin juga boleh. Saya pernah buat patin, ikan patin itu saya beli 2 kilo. Saya suruh tukang ikannya ambil ikannya aja. Saya bilang dagingnya aja. Nanti untuk ininya nggak usah diambil. Saya bilang tulang-tulangnya dan kepalanya. Jadi saya bawalah ke tempat giling bakso, hanya digiling saja itu 3.000 ya bunda-bunda. Saya minta gilingkan saja. Terus kalau ada memang tempat penggilingan ikan, bunda-bundanya bisa digiling di tempat penggilingan ikan. Itu hanya 3.000 ya bunda-bundanya, tapi setelah dia sudah bisa diambil dagingnya saja ya. Jadi tidak masukkan tulangnya. Nah, ketika banyak sekali nih jadinya. Saya hanya menggunakan ikan setengah kilo dan tepung sagu taninya ini tadi hanya setengah bungkus atau sekitar 1/4 ya. Ini banyak sekali. Nah, oke, kita masukkan semua. Oke, iya sudah masuk semua ya bunda-bunda. Nah ini tekwan tadi. Jadi kalau bunda-bundanya tadi kan saya ajarkan buat tekwan, cara buat tekwan, karena ada banyak sekali yang tanya gimana sih bun cara buat tekwan yang enak dan tidak keras. Nah sama adonannya dengan ini sama, 3 macam ini 4 macam selem. Kalau saya buat empek-empek tidak pernah berbeda. Saya tidak menggunakan bawang, hanya raiko. Jadi bahannya saya simple sekali, hanya raiko 3 bungkus, ikan sekilo, sagu tani setengah kilo, dan telur 3. Air secukupnya 3/4 belimbing. Lihat kondisi ikan. Kalau ikannya seperti tenggiri itu bisa memakan 1,5 gelas. Tapi kalau seperti ikan-ikan laut biasa, kiter, ekor kuning, baji-baji, atau gabus laut, atau belida laut, itu hanya menggunakan 3/4 gelas. Seperti yang saya terangkan tadi, saya hanya buat setengah kilo dengan tepung 1/4. Nah ini banyak sekali bunda-bunda. Ini yang tekwannya ya. Ini tekwannya tuh. Ini sangat karena saya memang tidak lagi mau buat tekwan, jadi ini nanti saya akan buat tutorial khusus bagaimana cara membuat kuah tekwan yang enak dan membuat tekwan semuanya. Jadi tidak mengajarkan sedikit seperti ini ya bunda-bunda. Nah ini tadi ini kan adonan sudah habis, tepung luluran habis, karena saya hari ini mau kasih anak-anak hanya empek-empek ini ya bunda-bunda. Empek-empek apa kalau bahasa kita ini empek-empek adaan sama empek-empek lonjor kecil ya bunda-bunda. Jadi untuk tekwan itu kan tidak dibalur tepung, jadi yang diambil sedikit tadi dimasukkan di dalam panci. Nah jadi bunda-bundanya ambil totol dikit. Nah ya, jadi seperti ini setelah matangnya. Nanti saya ajarkan juga tutorial dari awal cara membuat tekwan model dan airnya supaya enak. Terus bahan-bahan apa lain yang harus disiapkan. Jadi ini enak, amat enak sekali ya bunda-bunda. Jadi empek-empek adaan ini rasanya karena ikannya memang ikan segar. Saya memang beli kemarin ekor kuning sekitar 1,7 kilo on, jadi 1 kilo. Karena tidak ada sampai 1 kilo, saya campurkan dengan ikan kiter juga. Jadi saya beli 2 kilo itu sekitar 3,5 kilo ikan, 1 kilo ekor kuning, 1 kilo kiter, karena itu yang ada ya, yang saya temui. Tapi kalau memang mau ada gabus laut boleh, baji-baji boleh. Nah itu sama saja bunda-bunda. Jadi ketika kita pilet
karena saya mau lihat aslinya ikan itu, jadi sekitar 3,5 kilo itu jadi 2 kilo ikan. Jadi udah diambil ikan lautnya, dipilet dengan biaya giling 3.000. Jadi saya bilang sama yang di tempat pelelangan itu, tempat jual pasar lelang, Bu, kalau saya ambil dagingnya aja berapa sekilo? Karena itu saya memang ambilnya 3,5 kilo, dia kasih harga 100.000 aja. Jadi setelah digiling dengan biaya, sudah Bu, kalau giling 2 kilo ini 5.000 aja, dia bilang. Jadi 105.000 saya dapat 2 kilo ikan. Nah, ini Bunda, banyak sekali dan rasanya enak sekali karena ikan ini baru dan ikan ini kualitasnya baik, dan kita juga terutama resep saya tadi, saya hanya menggunakan Raiko 3, garam tidak menggunakan garam, tidak menggunakan bawang, air 3/4 gelas saja, terus itu tepung seperempat saja karena air tadi dibagi 2 juga. Jadi telur yang 3 tadi saya bagi 2 juga, hanya 1,5 aja. Jadi perbandingan ikan 1/2 kilo itu tepung hanya seperempat, Raiko 1,5 bungkus, telur 1,5 buah, air 3/4 gelas belimbing itu hanya saya gunakan separohnya saja. Sudah, bahan itu aja yang saya pakai. Nah, untuk menggorengnya, ketika kita buat adonan seperti bakso tadi, kita masukkan ke dalam minyak panas. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadilah pempek adaannya. Nah, sisanya saya totol-totol dikit, kan saya ingin mengajarkan cara buat tekwannya ya seperti ini ya. Nah, terus saya mau membuat bebek kecil isi telur, tapi karena hari ini saya nggak lagi mau buat itu, tapi tadi sudah saya ajarkan juga cara buatnya. Dan pempek besar juga untuk mau direbus dulu telurnya atau langsung dimasukkan juga, tadi mangkuknya sudah saya ajarkan. Tinggal kita masukkan saja di air yang mendidih ini. Setelah itu, karena hari ini saya hanya membuat pempek adaan dan pempek lenjer kecil, ya hanya 2 ini. Ini 1/2 kilo ikan dan seperempat tepung. Boleh bunda-bundanya untuk membeli ikan yang sudah digiling, asal tahu pasti ikan itu tidak busuk dan ikan itu kualitasnya baik dan ikan itu memang bagus. Jadi kalau bunda-bundanya repot untuk ke pusat pelelangan ikan dan pasar lelang ikan dan tidak ada tempat menggiling dan bingung untuk menggilingnya di mana, boleh bunda-bunda akalkan dengan ikan-ikan air tawar. Saya pernah membuat dari ikan patin, pernah juga membuat dari ikan gabus. Jadi ikan patin saya beli 2 kilo, dapat 2 besar-besar itu, saya suruh tukang ikannya ambil dagingnya aja Pak. Terus itu saya bawa ke pusat penggilingan bakso, dan itu saya cuma tambahkan Raiko 3, telur 3 dan tepung sagu taninya sebanyak 1/2 kilo lebih sedikit, karena dia setelah ditimbang ikan itu ada 1 kilo 2 on. Nah, untuk air, bunda-bundanya boleh menggunakan air 3/4 gelas boleh, karena ikan patin agak lembek, dikurangi juga boleh. Jadi teksturnya sama dan rasanya juga enak bunda-bunda. Tidak menggunakan air juga tidak apa-apa, karena ada telur 3 dan ikan patin ini ternyata agak lembut setelah 3 kali giling. Saya minta 3 kali giling ya Pak. Nah, bayarlah saya 5.000. Nah, karena tidak ada ikan laut. Nah, ini sangat bagus sekali ya bunda-bunda untuk dikonsumsi anak-anak, karena dia mengandung tepung dan mengandung ikan. Jadi kita tidak takut proteinnya kurang ya, untuk mengajarkan juga anak-anak untuk suka ikan. Pada tutorial selanjutnya nanti saya akan buatkan bagaimana cara membuat cukai yang enak. Nah, hanya 3 bahan ya bunda-bunda. Bawang putih sebanyak setengah on, karena saya hanya membuat setengah liter ya, setengah liter air. Bawang putihnya setengah on, gulanya setengah kilo, gula arennya, dan untuk garam paling sesendok makan, asemnya harga 3.000, dan untuk cabenya juga setengah on. Nah, jika bunda-bundanya ingin membuat 1 liter ya berarti gulanya 1 kilo gula arennya ya. Nah, terus itu nanti akan saya buatkan tutorialnya, jadi bunda-bunda benar-benar melihat bagaimana membuat cukai yang enak. Sekian dulu, mudah-mudahan bundanya bisa mempraktekkan ini, dan ini baik sekali untuk dikonsumsi keluarga dan ramah di kantong yang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.